Ya, teman-teman yang sedang lagi fokus dengan penulisan paper atau makalah akademik, saya hadir kembali untuk membahas bagian yang ketiga dari perjalanan atau seri Yuk Menulis Makalah atau Paper Akademik. Ini bagian yang ketiga setelah bagian pertama dan kedua sudah ada dalam video yang Anda bisa tonton di channel ini juga. Yang pertama, secara fundament atau secara dasar, saya membahas terkait dengan apa perbedaan antara makalah dan paper akademik. Nah, kesimpulannya saya memilih untuk memberikan istilah atau cocok dengan istilah paper akademik untuk kebutuhan di perguruan tinggi atau bagi penulisan paper akademik, perkuliahan, dan jurnal. Nah, teman-teman, tentu sebagaimana saya sampaikan dalam video itu, Anda boleh bebas menggunakan makalah atau paper, pada prinsipnya tidak jauh berbeda, sekalipun ada beberapa orang yang membedakannya. Ya, silakan dengan senang hati, silakan Anda memilih. Dan saran saya dalam video itu adalah Anda jauh lebih baik berkonsultasi dengan dosen Anda untuk menyatakan di mana sebenarnya letak perbedaan makalah dan paper akademik, dan yang dituntut itu sebenarnya apa, paper atau makalah. Nah, bagi saya sendiri secara pribadi tidak masalah mahasiswa saya mau menyebutnya makalah atau paper, yang jelas konteks ilmiahnya itu ya keilmiahan dari sebuah karya tulis mahasiswa itu yang menjadi hal yang saya kedepankan. Nah, pada bagian yang kedua kita juga sudah membahas, ya, saya coba akan tunjukkan di sini. Nah, pada bagian yang kedua teman-teman, saya sudah bahas terkait dengan bagaimana struktur paper akademik. Ini penting saya ulangi supaya teman-teman tidak kehilangan sudut pandang untuk masuk ke bagian yang ketiga. Dalam struktur paper ilmiah ini ada isu topik, pendahuluan, isi tubuh tulisan, penutup, kesimpulan, dan referensi atau kepustakaan, atau juga biasa disebut dengan bahan rujukan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan, ya, pendahuluan. Tapi sebelumnya Anda perlu yang disebut dengan gambaran besar, ya, peta jalan dari keseluruhannya. Anda perlu lihat bagian ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik supaya Anda mengerti bahwa secara konstruksi di atas kertas Anda akan melihat bagian ini, ya. Ada isu topik, pendahuluan, kemudian bagian isi yang jauh lebih mendominasi, dan kemudian ada bagian penutup dan kepustakaan. Tetapi dari proses pengerjaan, teman-teman harus berpikir seperti ini, ya, bahwa isu topik, judul di breakdown atau diturunkan ke dalam sebuah pemetaan tentang pendahuluan, dan bagaimana isi itu merupakan sebuah pembahasan yang sifatnya arahnya adalah lancip, ya, artinya menuju pada satu titik fokus tertentu atau deklarasi pada kesimpulan apa yang sebenarnya dapat disimpulkan dari seluruh proses pengerjaan itu. Nah, kalau teman-teman bisa punya wawasan mindset yang sifatnya punya peta gambaran besar seperti itu, akan jauh lebih mudah, ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan pendahuluan, ya. Pendahuluan sebagai roadmap atau guidance atau kompas pembahasan isu topik Anda, ya. Jadi biasakan Anda menyebut jangan judul. Anda harus membiasakan diri untuk menyebut istilah isu, ya, atau masalah atau hal yang ingin dibahas, biasa disebut dengan pokok bahasan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ya, kita mulai. Sebenarnya pendahuluan itu apa, ya? Nah, pendahuluan itu paling tidak teman-teman perlu mendeskripsikan situasi isu topik. Jadi ada kata situasi, ini paling penting, ya. Situasi isu atau topik. Jadi kondisi, konteks di mana masalah itu berlangsung seperti apa. Jadi Anda diminta untuk menggambarkan, ya, hal-hal yang terkait dengan isu atau topik itu sebenarnya apa saja, ya. Nanti teman-teman akan memberikan gambaran-gambaran yang sifatnya situasional, ya. Jadi memberikan gambaran tentang sebenarnya apa sih yang terkait dengan isu tersebut, ya. Kemudian kita akan menjawab di dalam pendahuluan itu, Anda juga akan menjawab apa seputar topik itu. Yang titik tekannya itu adalah masalah. Nah, disinilah Anda bisa belajar terkait dengan apa yang disebut dengan riset gap, ya. Riset gap atau yang kesenjangan antara banyak situasi, bisa menyangkut tentang antara fakta dan teori,
antara teori satu dengan teori yang lain, antara temuan satu dengan temuan yang lain, antara keyakinan Anda, keyakinan intelektual Anda terkait dengan apa yang diyakini orang lain dengan masalah yang sama yang Anda ingin bahas. Jadi ini adalah pemetaan atau biasa kita sebut sebagai problematisasi, mempermasalahkan masalah, menunjukkan, menggelar bahwa masalah ini penting untuk dipermasalahkan, penting untuk dituliskan. Jadi ini stressingnya, penekannya di situ. Tanpa itu ya sulit sekali untuk mengatakan bahwa paper Anda itu layak untuk memenuhi kriteria sebagai karya tulis paper akademik atau ilmiah. Nah, ini penting teman-teman ya. Berikutnya, nanti saya coba akan bantu teman-teman untuk membuat sebuah video khusus terkait dengan riset gap atau gap ya. Gap masalah itu sebenarnya apa lebih detailnya. Nanti kita akan buatkan. Berikut dalam konteks pendahuluan, teman-teman mencoba untuk menegaskan sebenarnya bagaimana saja ya pikiran yang akan dibahas ya menjadi acuan penulisan. Jadi Anda akan menunjukkan dari semua yang Anda petakan itu bagian mana saja. Jadi semacam breakdown-nya, semacam rinciannya, semacam detailnya, bahwa di dalam pendahuluan itu Anda menyatakan bahwa nanti ya, jadi semacam janji sebenarnya. Nanti saya akan bahas tentang A, B, C, dan D ya. Jadi A, B, C, dan D itulah yang kemudian nanti akan menjadi isi ya. Nah, tadi yang berikutnya ini saya sudah jelaskan tadi dalam berkenaan dengan menjawab apa atau masalah topik apa. Nah, di sini proses bagaimana memetakan gap pengetahuan, apa yang sudah diketahui dan mana yang akan dieksplorasi lebih jauh. Jadi Anda menurunkan hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui, sudah ditulis orang lain, sudah memiliki data dan fakta yang sudah jelas, dan kemudian Anda mencoba untuk maju mengeksplorasi hal-hal yang kemudian hanya bisa dilakukan ketika Anda melakukan proses pengerjaan, apakah itu dengan melakukan riset minor ataupun seterusnya ya, itu menjadi penting. Nah, saya kira inilah sebenarnya menjadi bagian yang tidak boleh Anda abaikan dalam proses pendahuluan. Ya, kita akan lebih uraikan lebih detail lagi teman-teman. Apa itu pendahuluan isu topik paper Anda? Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan penjelasan isu atau topik. Yang pertama, menjawab pertanyaan mengapa isu topik yang dipilih, konteks situasi isu dan topik. Artinya apa yang Anda mau tulis ya, barangnya apa, kemudian alasannya apa, argumennya apa, mengapa kemudian isu topik itu Anda pilih, kenapa bukan yang ini, kenapa yang itu ya. Jadi harus memberikan sebuah penjelasan yang memadai. Kemudian ini direfleksikan dari berbagai aspek ya, artinya Anda mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan isu itu dari berbagai macam sudut pandang ya, sehingga nanti tampil satu kondisi yang sifatnya oh iya benar ya, bahwa masalah ini sangat problematik, masalah ini layak untuk dijadikan sebuah isu karena ditinjau dari perspektif A, ditinjau dari perspektif B, ditinjau dari perspektif C. Kayaknya ini menjadi sebuah persoalan yang harus dituntaskan ini, artinya diurai ya, didetailkan, dilihat lebih detail agar ada pemahaman yang komprehensif. Ya, ini menarik teman-teman ya. Nah, nanti juga saya akan buatkan video khusus bagaimana sebenarnya cara untuk merefleksikan sebuah isu atau topik itu, menunjukkan, mencerminkan, memberikan penggambaran dari berbagai macam angle atau sudut pandang ya. Yang kemudian yang berikutnya, dalam penjelasan isu topik itu usahakan hadirkan situasi masalah atau keresahan Anda dengan memberikan beberapa petunjuk atau bukti minor. Nah, ini tadi kita berbicara tentang problematisasi masalah. Apa yang sebenarnya menjadi keresahan Anda, kegalauan Anda, bahasa milenial sekarang. Anda galau tentang isu itu, kenapa gitu loh. Ya, tunjukkan, aduh ini begini, ini begini, ini begini. Nah, jadi keresahan itu mesti muncul ya, menjadi satu ada rasa yang kemudian dapat dikecap, yang dapat dirasakan dari tulisan pendahuluan Anda ya. Ini tadi sekali lagi menyangkut tentang eksplorasi situasi masalah, lingkar masalah, hal-hal yang kemudian ada kaitannya dengan masalah itu, yang menunjukkan bahwa memang ini menjadi sesuatu yang penting Anda riset dan Anda hadirkan bukti-bukti itu ya, minor tadi, data-data yang bisa Anda jangkau
jauh sebelum Anda melakukan eksplorasi lebih lanjut, ya. Dan yang terakhir ini tadi jangan lupa bahwa Anda bisa menunjukkan gap, ya, menunjukkan tentang kesenjangan, sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini dari antar orang, ya, artinya di antara para ilmuwan, sebut saja demikian, atau lembaga, ya, A dengan B kok punya keyakinan yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian Anda juga meragukan tentang apa yang diklaim oleh orang tertentu, oleh hasil-hasil riset tertentu, ya. Ini juga menjadi sebuah hal yang saya sebut tadi gap, ya, seperti itu teman-teman, ya. Berikut teman-teman kita akan membahas terkait dengan, ya, kita akan bahas lanjutannya dari setelah Anda menjelaskan isu atau topik itu, kita akan masuk bagaimana menjelaskan tentang atau mengerjakan itu dengan penegasan tesisnya atau hipotesis kalau itu ada, ya. Jadi ini semacam deklarasi, ya, bagian ujung dari pendahuluan, ya. Bagaimana menekankan fokus isu atau topik yang akan dideskripsikan, dieksplanasi dan dianalisis, ya. Jadi Anda mengatakan setelah membuat suatu pemetaan tentang gap riset itu, memberikan pemetaan problematisasi masalah, artinya arti penting, ya, nilai signifikan dari masalah itu dengan berbagai macam pengajuan data yang Anda kemas sedemikian rupa, maka di akhirnya Anda melakukan deklarasi bahwa aha, ini dia masalah yang ingin saya deskripsikan, ini yang akan saya jelaskan, dan ini yang akan saya analisis, ya. Ini tadi, ya, Anda bisa lihat di sini menekankan fokus isu yang akan dideskripsikan, eksplanasi, dan dianalisis. Nah, tentu harus Anda pahami apa beda antara deskripsi, beda antara eksplanasi, dan beda antara analisis. Ini juga kita akan buatkan videonya teman-teman supaya menjadi satu kesatuan dari pasal pemahaman pengetahuan kita seputar penulisan paper akademik. Nah, ini tadi saya sebut bahwa merupakan kesimpulan dari situasi multi perspektif, ya, ragam situasi yang Anda bahas sebelumnya tadi, ya. Jadi deklarasi, pengumuman, inilah masalahnya, inilah hal yang akan saya jelaskan, ya. Jadi itu semacam diktum, sebuah ungkapan, ya, yang mengatakan ini yang akan saya riset, ini yang akan saya tulis, ya. Jadi bisa juga dipahami hal itu sebagai penyempitan isu topik yang awalnya diskripsikan secara luas dan umum. Jadi Anda ingat tadi segitiga terbalik, ya, itu Anda lihat tadi bahwa proses pengerjaannya baik dari pemilihan isu dan topik menuju pendahuluan itu ke bawah sampai isi dan deklarasi penutup atau kesimpulan terakhir. Nah, ini teman-teman penegasan tesis. Dan kemudian pada bagian yang terakhir itu berbicara tentang kedua dari terakhir, penjelasan metode riset penulisan. Jadi ketika Anda melakukan ini, Anda menulis pendahuluan, perlu kiranya memberitahukan pilihan metode riset atau cara Anda melakukan riset atau penulisan itu seperti apa, misalkan kualitatif atau kuantitatif, atau ada sub dari kualitatif, misalkan grounded, ya, kuantitatif bicara tentang survei dan seterusnya. Ada macam-macam dari situ yang Anda perlu harus klarifikasi, tegaskan bahwa isu dan topik Anda itu dikerjakan dalam konteks metode riset atau penulisan seperti apa, ya. Itu penting, ya. Nah, terakhir inilah yang kemudian merupakan bagian yang akan menyambungkan antara pendahuluan dan isi yang akan Anda rincikan. Jadi rincian dari sub-sub isu itu, ya, berisikan hal-hal apa yang akan ditulis, ruang lingkup penulisan, jadi bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, gambaran akan struktur tulisan. Nah, ini merupakan struktur, ya, badan atau tubuh dari isi tulisan Anda yang tadi Anda janjikan di atas, A, B, C, D, E, F, G, yang kesemuanya dari A sampai dengan G itu nanti harus ada di dalam isi bagian tubuh yang nanti seri keempat kita akan bahas. Jadi jangan sampai Anda janjikan 4 hal tetapi Anda jawab 3 atau Anda jawab yang lain. Nah, ini persoalan yang sangat serius, ya. Nah, itu teman-teman, ya. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan keempat isi paper, ya, deskripsi atas pernyataan atau pertanyaan dan seterusnya. Jadi
Kita fokus tadi pada pendahuluan. Anda ulang-ulang ini untuk mengertinya. Tonton video ini secara berulang-ulang supaya ada gambaran, ada hal-hal yang saya tekankan di situ untuk melekat dalam benak Anda, dan ketika Anda melakukan proses penulisannya, Anda benar-benar dapat mengawasi dalam konteks penjelasan-penjelasan yang saya sebut tadi dalam pendahuluan, penjelasan isu, penegasan tesis, penjelasan metode riset dan penulisan, rincian sub-sub. Kalau Anda memperhatikan hal ini, saya yakin kerja dari penulisan paper akademik Anda itu sebenarnya mengalir dengan terarah ya. Artinya ada hal-hal yang kemudian poin-poin strategis, penekanan-penekanan yang sebenarnya akan ditanyakan oleh dosen Anda atau diinginkan oleh dosen Anda. Nah, ini penting buat teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan sambung di part yang keempat, bagian tentang isi. Nah, secara keseluruhan saya berharap teman-teman dapat mengikuti channel ini karena saya akan bantu untuk membagikan bagaimana cara penulisan paragraf karya paper ilmiah atau karya tulis ilmiah. Kalau Anda mampu menulis sebuah paragraf dengan baik, mengerti substansi materi pembangun dari paragraf, maka saya yakinkan Anda akan menjadi seorang penulis yang cemerlang. Oke, sampai jumpa di part yang keempat. Salam hebat dan salam trio.